Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa gaya. Ada gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Adik-adik, ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan gaya? Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda dapat bergerak. Adik-adik, tadi kan kakak sudah memberitahu kalian bahwa kita hari ini akan membahas beberapa gaya. Yang pertama, gaya magnet, gaya gravitasi, dan juga gaya gesek. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut benda feromagnetik. Benda feromagnetik ini contohnya adalah besi, baja, dan juga nikel. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah disebut benda paramagnetik. Benda paramagnetik ini contohnya yaitu aluminium, kaca, dan juga kayu. Nah, magnet memiliki beberapa sifat, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, magnet memiliki gaya tarik. Benda yang dapat ditarik oleh magnet yaitu benda yang terbuat dari besi ataupun nikel. Semakin dekat jarak benda dan magnet, maka akan semakin kuat juga daya tariknya. Adik-adik bisa melihat kan ilustrasi di samping ini. Yang kedua, magnet dapat menembus benda tertentu. Jika antara magnet dan benda magnetik diberi penghalang, misalnya seperti kertas, maka magnet dapat menarik benda magnetik tersebut. Adik-adik dapat melihat juga ilustrasi di samping ini. Benda magnetik seperti kertas, kain, dan juga plastik yang tipis dapat tertembus dengan mudah oleh magnet. Nah, lalu yang ketiga yaitu benda mempunyai dua kutub. Magnet memiliki dua kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan gaya tarik magnet tidak merata di seluruh bagian. Gaya tarik magnet yang paling kuat terletak di ujung kedua kutubnya. Daerah sekitar magnet yang masih dapat dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut sebagai medan magnet. Jika kutub yang tidak sama didekatkan, maka magnet tersebut akan tarik-menarik. Namun, bila kutub yang sama akan tolak-menolak. Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama magnet alam. Magnet alam ini adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya adalah batuan yang dapat menarik besi seperti biji besi dan juga nikel. Lalu yang kedua ada magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Magnet buatan ini terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama ada magnet batang, magnet tabung, ada magnet jarum, magnet dan juga magnet ladam atau magnet tapal kuda. Setelah mengetahui gaya magnet, sekarang kita akan mempelajari gaya gravitasi. Adik-adik, perhatikan ilustrasi tersebut. Buah yang jatuh merupakan contoh dari gaya gravitasi bumi. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan gaya gravitasi bumi? Belum tahu, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan dari tarikan bumi.
Bumi termasuk benda yang sangat besar, sehingga otomatis gaya gravitasi bumi juga akan besar. Gaya gravitasi bumi ini menyebabkan benda-benda yang ada di bumi tidak dapat melayang di udara. Salah satu contoh dari gaya gravitasi bumi adalah jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Peristiwa ini terjadi karena gaya gravitasi bumi selalu menarik semua benda menuju permukaan bumi. Besar kecilnya gaya gravitasi bumi terhadap suatu benda dipengaruhi oleh jarak benda tersebut ke pusat bumi. Semakin jauh jarak benda dari pusat bumi, maka semakin kecil juga gaya gravitasinya. Selanjutnya, kita akan membahas gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Adik-adik, silahkan perhatikan ilustrasi tersebut. Terdapat dua contoh gaya. Yang pertama yaitu ada gaya dorong yang dicontohkan orang yang sedang mendorong troli belanjaan. Lalu yang kedua yaitu adanya gaya gesek. Nah, gaya gesek ini terjadi pada roda troli yang bergesekan dengan lantai. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Semakin halus permukaannya, maka gaya geseknya juga akan semakin kecil. Namun, sebaliknya, jika permukaannya semakin kasar, maka gaya geseknya yang dihasilkan semakin besar. Gaya gesek pada benda yang bergerak selalu berlawanan dengan arah gerakan benda tersebut. Gaya gesek ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Sekarang kita akan membahas gaya gesek yang menguntungkan. Yang pertama yaitu adalah alas sendal atau sepatu yang terbuat dari bahan karet. Hal ini ditujukan supaya kita memakainya tidak mudah terpeleset. Lalu yang kedua yaitu sepak bola yang diberi pul pada bagian alas untuk memperbesar gaya gesek agar pemakainya juga tidak mudah terpeleset. Rem karet dan pelek logam yang saling bergesekan. Nah, gaya gesek juga terjadi pada rem sepeda. Untuk memperlambat laju sepeda, maka digunakan rem karet dan juga pelek logam yang saling bergesekan. Lalu, yang terakhir, adanya ban kendaraan yang terbuat dari karet yang dibuat dengan motif beralur agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan juga jalannya. Untuk pembahasan yang terakhir, kita akan membahas tentang gaya gesek yang merugikan. Yang pertama yaitu adanya gesekan mesin kendaraan dengan bagian-bagiannya. Pada mesin kendaraan seperti sepeda motor ataupun mobil, selalu terjadi gesekan antara bagian satu dan yang lainnya. Gesekan itu akan membuat mesin menjadi cepat rusak. Untuk mengurangi gesekan yang terjadi, mesin diolesi dengan pelumas. Lalu yang kedua yaitu gir roda. Dengan rantai sepeda atau motor yang bergesekan, gir roda dengan rantai sepeda atau motor yang bergesekan, jika tidak dirawat akan mudah rusak. Perawatannya dengan cara memberikan pelumas agar mengurangi gesekan yang terjadi. Yang terakhir yaitu ban kendaraan. Ban kendaraan jika sering digunakan lama-kelamaan, alur ban akan hilang. Nah, ban mobil dan juga motor ataupun sepeda jika sering digunakan lama-kelamaan menghilang sehingga dapat mengurangi gaya gesek. Akibatnya, kendaraan akan mudah tergelincir ketika jalanan basah.
Bagaimana adik-adik? Apakah sudah paham mengenai gaya magnet, gaya gesek, dan gaya gravitasi yang tadi Ibu jelaskan? Sudah paham, Bu. Baik adik-adik, alhamdulillah sudah paham semua ya. Sekarang Ibu akan mengajak kalian bermain game seru, yaitu berupa kuis. Di sini nanti kalian akan memilih jawaban yang benar. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, di sini ada soal atau ada pertanyaan. Buah mangga lepas dari tangkainya dan jatuh ke tanah terjadi akibat pengaruh A. Gaya gesek, B. Gaya pegas, C. Gaya magnet, D. Gaya gravitasi bumi. Tadi kan sudah Ibu jelaskan ya adik-adik. Nah, untuk yang bisa menjawab, Ibu persilahkan siapa? Saya, Bu. Tasya ingin menjawab. Oke, Tasya, silahkan jawab. Jawabannya D, Bu. Gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi ya, coba. Ya, betul. Wah, pintar sekali ya Tasya. Oke, selanjutnya. Benda berikut yang paling cepat mencapai tanah apabila dijatuhkan dalam waktu bersama dari ketinggian 5 meter, yaitu A. Kapas, B. Kelereng, C. Bulu ayam, dan D. Lembaran kertas. Ayo, untuk soal nomor 2, siapa yang ingin menjawabnya? Saya, Bu. Robi izin menjawab. Ya, Robi, silahkan. Jawabannya B. Kelereng, Bu. Oke, kelereng ya, Ibu. Coba ya. Ya, betul. Pintar sekali ya, Robi. Nah, untuk soal ketiga, salah satu manfaat adanya gaya gerak yaitu A. Mencegah benda cepat aus, B. Membuat manusia berjalan tanpa tergelincir, C. Menahan benda agar tetap tertahan di bumi, D. Mempercepat gerak jatuh benda. Ayo anak adik-adik, siapa yang bisa menjawab soal nomor 3 ini? Saya, Bu. Lala izin menjawab. Oke, Lala silahkan. Jawabannya B, Bu. Membuat manusia berjalan tanpa tergelincir. Lala jawabnya B ya, membuat manusia berjalan tanpa tergelincir. Coba ya. Ya betul, pintar juga Lala. Oke, ini soal nomor 4. Salah satu cara memperbesar gaya gesek yaitu A. Memasang roda di bawah beban, B. Memperkasar permukaan benda, C. Memperkecil luas permukaan benda, D. Memberikan pelumas pada permukaan benda. Untuk soal nomor 4, siapa yang akan menjawab? Saya, Bu. Cici izin menjawab pertanyaan nomor 4. Baik, Cici silahkan. Jawabannya B, Bu. Memperkasar permukaan benda. Oke, Cici menjawab B. Memperkasar permukaan benda ya. Oke, kita coba ya, kita lihat. Oke, betul juga. Wah, pintar semua ya adik-adiknya. Oke, soal selanjutnya. Bahan di bawah ini yang dapat ditarik oleh magnet adalah A. Kayu, B. Besi, C. Kaca, D. Plastik. Nah, untuk soal terakhir ini, siapa yang akan menjawab? Saya, Bu. Putri izin menjawab pertanyaan nomor 5. Oke, Putri, silahkan. Jawaban pertanyaan nomor 5 itu B, Bu. Besi. Oke, kita lihat ya jawaban Putri. B. Besi ini benar atau salah? Oke. Wah, benar juga. Hebat sekali ya adik
Ibu hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Bye-bye.